Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang menyimak kisah ini selalu diberi kesehatan, kelapangan hati, dan rezeki yang cukup. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan dan lelah hari ini untuk duduk sejenak dan mendengarkan sebuah cerita. Kisah yang akan kita bahas kali ini berangkat dari kehidupan sederhana, dari suara ayam di pagi hari, dari kandang yang setiap harinya dipenuhi harapan. Cerita ini tidak langsung tentang teror, bukan pula tentang kejadian yang mendadak membuat bulu kuduk berdiri. Semuanya bermula dengan hal-hal yang terasa wajar, rezeki yang lancar, usaha yang berkembang, dan rasa syukur yang perlahan berubah menjadi kebiasaan. Di sebuah sudut kota Salatiga, ada seorang juragan ayam boiler yang dikenal sukses dan dermawan. Tak banyak yang tahu, di balik kandang ayam yang selalu ramai, ada rutinitas malam yang jarang dibicarakan. Ritual-ritual kecil yang dianggap sebagai bentuk usaha batin. Bukan sesuatu yang berbahaya, namun seperti kata orang-orang tua, tidak semua rezeki datang tanpa perhitungan. Ada yang dibayar di depan, ada pula yang ditagih belakangan. Dan cerita ini adalah tentang harga yang awalnya tak pernah disebutkan. Jika kamu siap, mari kita mulai kisahnya. Pagi di pinggiran Salatiga selalu datang dengan cara yang sama. Udara dingin turun perlahan dari arah perbukitan, menyusup ke sela-sela kandang ayam yang berdiri sendirian di ujung tanah sewaan. Di sanalah Sutrisno memulai harinya. Bahkan sebelum matahari benar-benar muncul, kandang ayam boiler itu tidak besar. Hanya cukup untuk beberapa ribu ekor ayam. Letaknya agak terpencil, dipisahkan dari pemukiman warga oleh kebun dan sebuah aliran sungai kecil yang airnya keruh kecoklatan. Sungai itu tidak pernah benar-benar kering, bahkan di musim kemarau. Airnya mengalir pelan, kadang membawa ranting, kadang hanya diam seperti menunggu sesuatu. Sutrisno sudah terbiasa dengan bau khas kendang, campuran pakan, kotoran ayam, dan tanah lembab. Bagi orang lain mungkin menyengat, tapi baginya bau itu adalah tanda kehidupan. Selama ayam-ayam itu hidup, selama masih ada suara kepak dan riuh di dalam kandang, berarti dapurnya masih bisa ngebul. Hidup Sutrisno sederhana. Rumahnya tak jauh dari kandang. Bangunan kecil berdinding bata tanpa cat. Setiap pagi, ia mencatat pengeluaran, harga pakan yang terus naik, biaya vitamin, upah 2 orang pekerja, dan utang lama yang belum lunas ke pengepul pakan. Angka-angka itu sering ia hitung ulang, seolah berharap hasilnya bisa berubah jika dihitung lebih lama. Harga panen tidak pernah pasti. Kadang untung tipis, kadang hanya cukup menutup modal. Pernah juga rugi, ayam mati karena penyakit atau cuaca yang tak bersahabat. Di saat-saat seperti itu, Sutrisno hanya bisa duduk lama di depan kandang, menatap ayam-ayamnya sambil menghela napas panjang. Ia bukan orang yang nekonek, tidak suka judi, tidak mabuk, dan jarang keluar rumah kecuali untuk urusan kandang. Begini, kerja keras adalah satu-satunya jalan. Kalau rezeki seret, ya ditambah usaha. Kalau gagal, ya dicoba lagi. Begitu yang selalu ia pegang. Sungai di samping kandang sering menjadi tempatnya melepas lelah. Saat sore, setelah pekerjaan selesai, Sutrisno duduk di batu besar dekat aliran air. Kadang ia mencuci tangan dan kaki, kadang hanya menatap permukaan. Sungai yang tenang, tak ada rasa takut, tak ada pikiran aneh. Sungai itu hanyalah bagian dari alam, seperti kandang dan tanah yang ia injak setiap hari. Beberapa warga sempat menyarankan agar ia pindah lokasi. Katanya tempat itu terlalu sepi, terlalu dekat dengan sungai. Tapi Sutrisno tak pernah memikirkan hal-hal semacam itu. Yang ia pikirkan hanya satu: bagaimana caranya ayam-ayam ini tumbuh sehat sampai panen di malam hari. Saat kandang mulai sunyi dan lampu temara menyala, Sutrisno pulang dengan tubuh lelah. Ia tidur lebih awal, karena esok pagi rutinitas yang sama akan menunggunya. Hidupnya berjalan lurus, tanpa kejutan, tanpa rahasia. Belum ada cerita aneh, belum ada bisik-bisik, belum ada harga yang harus dibayar. Yang ada hanyalah seorang peternak ayam biasa, berjuang melawan angka-angka di buku catatannya. Di sebuah kandang sunyi dekat aliran sungai kecil. Perubahan itu tidak datang sekaligus, tidak seperti hujan deras yang turun tiba-tiba, melainkan seperti gerimis yang pelan tapi konsisten. Sutrisno baru menyadarinya setelah beberapa periode panen berjalan lebih mulus dari biasanya. Ayam-ayam di kandangnya jarang sakit.
Nafsu makan bagus, bulu bersih, dan pertumbuhannya merata. Setiap pagi saat membuka pintu kandang, ia tidak lagi menemukan ayam mati seperti dulu. Kalaupun ada yang lemah, jumlahnya sedikit dan masih bisa ditangani. Bagi peternak kecil seperti Sutrisno, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hati tenang. Panen juga selalu tepat waktu. Timbangan jarang meleset dari target. Pengepul yang biasanya banyak menawar, kini justru cepat menyepakati harga. Bahkan ada beberapa pembeli baru yang datang tanpa dihubungi. Mereka dapat kabar dari mulut ke mulut. Katanya, ayam dari kandang Sutrisno kualitasnya bagus. Pelan-pelan, utang pakan mulai berkurang. Catatan di buku kecilnya tidak lagi penuh coretan merah. Angka-angka yang dulu terasa menekan, kini mulai terlihat ramah. Sutrisno sering membaca ulang catatan itu di malam hari, memastikan tidak ada kesalahan hitung. Namun hasilnya tetap sama, usahanya memang sedang naik. Warga sekitar mulai memperhatikan. Beberapa tetangga yang dulu hanya menyapa seperlunya, kini sering mampir. Ada yang sekadar bertanya, ada pula yang ingin belajar beternak. Mereka mulai memanggil Sutrisno dengan sebutan juragan, meski ia sendiri selalu menolak dianggap besar. "Masih peternak kecil, Pak?" katanya sambil tersenyum setiap kali dipuji. Dalam hati, Sutrisno merasa semua ini hasil kerja keras. Ia merasa usahanya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Ia juga teringat pesan orang tuanya dulu, bahwa rezeki datang kalau orang mau sabar dan jujur. Setiap selesai panen, ia menyisihkan sedikit uang untuk sedekah, sekadar bentuk syukur. Tak jarang ia berdiri lama di depan kandang, memandangi ayam-ayam Nia dengan perasaan lega. Sungai kecil di samping kandang masih mengalir seperti biasa. Tidak ada yang berubah di sana. Airnya tetap keruh, suaranya tetap pelan. Tempat itu masih sama, hanya nasibnya saja yang terasa berbeda. Suatu sore, saat matahari mulai turun di balik pepohonan, Sutrisno duduk di batu dekat sungai. Ia membasuh wajahnya, lalu menatap air yang bergerak pelan. Dalam hatinya, ia mengucap doa singkat. Bukan doa aneh, hanya ucapan terima kasih atas kelancaran usaha. Hari-hari berikutnya berjalan. Renggan, pekerja kandang, lebih santai karena ayam jarang bermasalah. Suasana kandang terasa hidup, tidak lagi tegang seperti dulu. Tawa kecil sesekali terdengar di sela-sela pekerjaan. Nama Sutrisno mulai dikenal di beberapa titik di Salatiga. Bukan keanehan, bukan pula karena gosip, hanya karena satu hal sederhana, usahanya berkembang. Sutrisno tidak merasa ada yang istimewa. Ia tidak merasa sedang berada di jalur yang salah. Baginya, ini hanya fase baik yang datang setelah masa sulit yang panjang. Ia belum tahu bahwa perubahan yang datang terlalu mulus seringkali membawa pertanyaan yang tak langsung terdengar, dan bahwa ada rezeki yang tampak seperti berkah sebelum akhirnya memperlihatkan sisi lain yang selama ini tersembunyi. Kabar tentang kelancaran usaha Sutrisno ternyata menyebar lebih jauh dari yang ia kira. Tidak hanya di kalangan pengepul dan sesama peternak, tapi juga sampai ke telinga orang-orang lama yang jarang menampakkan diri. Salah satunya datang pada suatu sore yang mendung. Ketika kandang baru saja selesai dibersihkan, orang itu datang berjalan kaki dari arah jalan setapak. Usianya sekitar 60-an. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih sebagian. Pakaian yang dikenakan sederhana, sarung gelap, dan baju lengan panjang yang sudah tampak pudar. Warga sekitar mengenalnya sebagai orang pintar lama. Sosok yang dulu sering dimintai nasihat, bukan hanya soal batin, tapi juga soal hidup. Sutrisno menyambutnya dengan sopan. Ia tidak merasa perlu curiga. Orang itu tidak langsung bicara soal hal-hal aneh. Mereka duduk di bangku kayu dekat kandang, ditemani suara ayam dan gemericik sungai kecil di samping tanah itu. "Usahamu saiki apik, Mas," kata orang itu pelan. "Ayam sehat, panen lancar, ora kabeh wong aiso ngerasake kaya ngene." Sutrisno hanya tersenyum, merasa sungkan dipuji. Ia menjawab seadanya, mengatakan bahwa semua ini berkat kerja keras dan doa orang tua. Orang tua memang sering ia sebut dalam setiap cerita tentang usahanya, seolah ingin menegaskan bahwa tidak ada jalan pintas yang ia ambil. Orang itu mengangguk pelan, lalu memandang ke arah sungai. Pandangannya lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Setelah itu ia kembali bicara, nadanya tetap tenang,
kerja keras penting, tapi alam iki ugan duwe aturan. Yen ninjupuk, yo kudu eling kerani ngopeni. Ia tidak menyebut pesugihan, tidak ada. Kata-kata yang terdengar menakutkan, yang ia bicarakan hanyalah keseimbangan. Tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam. Tentang menjaga tempat usaha, agar tetap selaras dengan lingkungan sekitar. Ia menyebut istilah ngalap berkah, bukan untuk meminta lebih, tapi untuk menjaga agar yang sudah ada tidak hilang begitu saja. Menurutnya, berkah bisa dijaga dengan sikap hormat pada tanah, air, dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Sutrisno mendengarkan dengan serius. Nasihat itu terdengar masuk akal. Tidak ada yang terasa bertentangan dengan keyakinannya. Bahkan sebagian terasa seperti pengingat dari ajaran lama yang pernah ia dengar sejak kecil. Orang itu menyarankan hal-hal sederhana, membersihkan kandang dengan niat baik, tidak membuang sisa pakan sembarangan ke sungai, dan sesekali memberi tanda syukur pada alam, bukan dalam bentuk yang aneh. Hanya makanan atau hasil bumi yang diletakkan dengan sopan. Dudu nyuwun sing aurora, katanya. Lagi mang matur nuwun. Sutrisno mengangguk. Ia tidak merasa sedang diajak melakukan sesuatu yang berbahaya. Baginya, itu tidak lebih dari bentuk rasa syukur yang diwujudkan dengan cara tradisi. Lagi pula, di daerah seperti pinggiran Salatiga, hal-hal semacam itu masih sering dilakukan. Meski jarang dibicarakan terbuka. Sebelum pergi, orang itu berdiri dan menepuk bahu Sutrisno pelan. Tatapannya dalam, tapi tidak menekan. Rezeki sing apik, kudu dijogo mas. Ojo nganti kakehan jupuk lali enggelinji. Setelah orang itu pergi, suasana kandang kembali seperti biasa. Ayam-ayam masih ribut. Sungai tetap mengalir pelan. Tidak ada perubahan mencolok. Sutrisno berdiri sebentar di tempatnya, merenungkan nasihat tadi. Ia tidak merasa sedang melangkah ke arah yang salah. Justru, ia merasa diingatkan untuk lebih hati-hati dan bersyukur. Dalam pikirannya, semua masih berada di jalur yang wajar. Ia dalam bahwa petuah tentang keseimbangan seringkali baru terasa artinya saat sesuatu mulai bergeser perlahan. Nasihat orang pintar lama itu tidak langsung membuat hidup Sutrisno berubah. Hari-hari tetap berjalan seperti biasa. Ayam sehat, panen tetap lancar, dan pembeli masih rutin datang. Namun, entah sejak kapan, kata-kata tentang menjaga keseimbangan mulai sering terlintas di kepalanya. Terutama saat malam tiba. Pada suatu malam Jumat, setelah kandang benar-benar sepi, Sutrisno teringat saran kecil yang pernah disampaikan orang itu. Tentang memberi tanda syukur, sekadar mengucap terima kasih pada alam. Ia tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang besar, hanya ingin menenangkan hati. Ia memanggang satu ekor ayam di dapur rumahnya, bukan ayam dari kandang, melainkan ayam kampung yang sengaja ia beli di pasar. Setelah matang, ayam itu diletakkan di tampah kecil, ditemani kembang telon dan segelas air putih. Semua disiapkan dengan rapi, tanpa mantra aneh, tanpa peralatan khusus. Malam itu sunyi, angin berhembus pelan membawa udara dingin khas Salatiga. Sutrisno membawa tampah itu ke sudut kandang, dekat pohon kecil yang tumbuh tak jauh dari aliran sungai. Tempat itu terasa pas, tidak terlalu menonjol, tidak pula tersembunyi. Ia duduk bersila, menundukkan kepala, lalu berdoa dengan caranya sendiri. Doa yang sederhana tentang rasa syukur atas rezeki yang diberi, tentang harapan agar usahanya tetap lancar, dan tentang permohonan agar tidak merugikan siapapun. Tidak ada permintaan berlebihan, tidak ada janji aneh. Setelah selesai, ia meninggalkan sesajen itu begitu saja. Tidak ada rasa takut, tidak ada perasaan sedang melanggar batas. Justru hatinya terasa lebih ringan, seolah beban pikiran yang selama ini dipikul perlahan dilepaskan. Sejak malam itu, ritual kecil tersebut menjadi kebiasaan. Tidak sering, hanya di malam-malam tertentu yang ia anggap baik. Kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Isinya pun tidak selalu sama. Kadang ayam panggang, kadang hanya buah dan bunga. Semuanya terasa seperti tradisi Jawa lama yang wajar. Sesuatu yang pernah ia lihat sejak kecil di kampung. Pekerja kandang tidak terlalu memperhatikan. Mereka hanya tahu, sesekali ada makanan yang diletakkan di sudut kandang. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang merasa terganggu. Sendiri tidak pernah menceritakan apa yang ia lakukan. Baginya, ini urusan pribadi antara dirinya dan alam. Yang ia rasakan justru usaha semakin stabil.
ayam jarang sekali sakit. Bahkan ketika kandang lain di sekitar terkena penyakit ringan, kandangnya seolah aman. Sutrisno menganggap ini sebagai tanda bahwa usahanya dirawat dengan baik secara lahir dan batin. Ia mulai merasa ritual itu bukan permintaan, melainkan bentuk sopan santun. Seperti orang bertamu yang tahu diri, tidak menuntut, tidak memaksa, hanya menjaga hubungan agar tetap selaras. Setiap selesai ritual, Sutrisno selalu membersihkan tempat itu keesokan paginya. Ia tidak ingin sisa makanan mengotori lingkungan. Sungai tetap ia jaga agar tidak tercemar. Semua dilakukan dengan niat baik. Belum ada larangan, belum ada bisikan, belum ada bayangan menakutkan. Yang ada hanyalah seorang peternak ayam yang merasa hidupnya mulai tertata, dan sebuah kebiasaan kecil yang dianggapnya tak lebih dari warisan tradisi. Ia tidak sadar bahwa dari semua hal besar yang akan datang, perubahan paling berbahaya seringkali dimulai dari sesuatu yang terasa sangat wajar. Awalnya Sutrisno tidak pernah benar-benar menghitung jumlah ayam cacat di kandangnya. Dalam beternak ayam boiler, hal semacam itu sudah dianggap risiko biasa. Ada yang kakinya pincang, ada yang pertumbuhannya tertinggal, ada pula yang sejak awal terlihat lemah. Biasanya ayam-ayam seperti itu dipisahkan, dirawat sebisanya, atau jika mati, dikubur di belakang kandang. Namun pada bulan ketiga setelah ritual kecil itu menjadi kebiasaan, Sutrisno mulai merasa ada yang berbeda. Suatu pagi saat ia melakukan pengecekan rutin, ia menyadari kandang kecil tempat ayam-ayam cacat itu diletakkan terasa lebih sepi. Jumlahnya berkurang, tidak ada bangkai, tidak ada bulu berserakan, dan pagar kandang masih terkunci rapat. Ia sempat berpikir mungkin pekerjanya sudah membersihkan tanpa laporan. "Mas, ayam sing cilik-cilik wingi ana sing mati?" tanyanya santai. Pekerjanya menggeleng. Mereka mengaku tidak menyentuh kandang itu sama sekali. Sutrisno mengangguk, lalu menepiskan pikiran itu. Bisa jadi ayam itu keluar sendiri dan jatuh ke sungai. Atau mungkin dimakan musang. Di daerah seperti ini, hal semacam itu masih masuk akal. Bulan berikutnya kejadian itu terulang. Jumlah ayam cacat kembali berkurang. Dengan cara yang sama, tanpa suara, tanpa sisa. Sutrisno mulai mencatatnya di buku kecil. Bukan karena takut, tapi karena kebiasaan. Ia ingin tahu apakah ini hanya kebetulan. Dan dari situlah ia sadar sesuatu yang janggal. Ayam-ayam itu selalu hilang di tanggal yang sama, selalu berdekatan dengan malam saat ia melakukan ritual kecil di sudut kandang. Tidak pernah lebih cepat, tidak pernah terlambat. Seolah ada pola yang konsisten, meski jumlah ayam yang hilang tidak pernah banyak. Sutrisno duduk lama di depan kandang, menatap sungai kecil yang airnya mengalir pelan. Ia mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Sungai memang sering naik, sedikit di malam hari. Binatang liar juga kadang muncul. Semua masih bisa diterima oleh akalnya. Ia tidak merasa takut, tidak ada perasaan terancam. Justru yang ia rasakan hanyalah sedikit heran. "Yo, mungkin kebetulan," gumamnya pelan. Ia tidak mengubah kebiasaannya. Ritual tetap dilakukan seperti biasa, kandang tetap dirawat seperti biasa. Ayam-ayam sehat tumbuh dengan baik, panen tetap lancar, dan keuntungan terus mengalir. Kehilangan beberapa ayam cacat terasa sepele dibandingkan hasil yang ia dapatkan. Pekerja kandang mulai memperhatikan. Meski tidak berani banyak bertanya, mereka hanya saling melirik setiap kali jumlah ayam cacat berkurang. Namun karena Sutrisno tidak mempermasalahkan, mereka pun ikut diam. Suasana kandang sebenarnya masih sama. Tidak ada bau aneh, tidak ada suara ganjil. Hanya saja, di malam-malam tertentu, Sutrisno merasa kandang terasa lebih sunyi dari biasanya. Ayam-ayam sehat tetap ribut, tapi di sudut kandang cacat, seolah ada ruang kosong yang tak terlihat. Sutrisno memilih tidak memikirkan terlalu jauh. Baginya, ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan usaha. Selama tidak mengganggu panen dan tidak merugikan banyak, ia merasa tidak perlu membesar-besarkan. Ia belum mengerti bahwa kehilangan yang dianggap kecil seringkali adalah cara paling halus untuk memberi tanda, dan bahwa sesuatu yang selalu datang tepat waktu jarang sekali benar-benar kebetulan, terutama di kandang sunyi. Di pinggiran Salatiga, yang setiap malam ditemani aliran sungai kecil yang tak pernah benar-benar tidur, perubahan suasana kandang tidak terjadi tiba-tiba. Ia datang perlahan,
seperti udara dingin yang menyusup tanpa terasa. Sutrisno baru menyadarinya ketika satu persatu pekerjanya mulai menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Awalnya hanya keluhan ringan, pegal-pegal, kepala berat, badan terasa panas, dingin. Sutrisno mengira itu karena kelelahan. Musim memang sedang tidak menentu, dan pekerjaan di kandang tidak pernah ringan. Ia menyarankan mereka minum obat dan beristirahat lebih awal. Namun keluhan itu tidak berhenti. Beberapa pekerja mulai sering terlihat mengantuk di siang hari. Mata mereka sembab, wajah pucat. Saat ditanya, jawabannya hampir sama. Sulit tidur, mimpi buruk datang hampir setiap malam. Mimpi tentang air keruh, suara cipratan, dan sesuatu berwarna putih yang bergerak pelan. Yang paling terasa adalah perubahan sikap mereka terhadap jaga malam dulu. Bergiliran jaga malam bukan masalah besar. Sekarang, setiap kali jadwal dibicarakan, selalu ada alasan untuk menghindar. Ada yang mendadak sakit perut, ada yang minta izin pulang lebih cepat, bahkan ada yang terang-terangan menolak, meski dengan nada sungkan. Suatu sore, salah satu pekerja yang paling muda akhirnya berbicara. Suaranya pelan, seperti takut didengar orang lain. "Pak, wingi bengi, aku wero anak putih-putih nang cedak kandang." Kalimat itu langsung disambut tawa kecil dari pekerja lain. Ada yang menepuk bahunya, ada yang menyuruhnya jangan banyak pikiran. Sutrisno sendiri ikut tersenyum, meski dalam hati ia sedikit terkejut. "Putih-putih opo?" tanyanya santai, kayak wong. "Tapi cepat hilang," jawab anak itu ragu-ragu. Cerita itu berhenti di situ. Tidak ada yang mau membahas lebih jauh. Semua sepakat menganggapnya hanya bayangan atau mata yang kelelahan. Sutrisno pun memilih bersikap sama. Ia tidak ingin suasana kerja menjadi tegang hanya karena cerita yang belum jelas. Namun sejak malam itu, suasana kandang terasa berbeda baginya. Bukan karena suara aneh, bukan pula karena penampakan. Hanya rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Lampu kandang yang biasanya terasa cukup terang, kini seolah menyisakan sadit-sadit gelap yang lebih pekat. Suara sungai di samping kandang terdengar lebih jelas di malam hari, seperti berbisik pelan. Tanpa kata, Sutrisno beberapa kali mencoba jaga malam sendiri. Ia berkeliling kandang, memastikan ayam-ayam aman. Tidak ada yang aneh. Ayam tetap tenang, kandang terkunci rapat. Namun setiap kali ia melewati sudut dekat sungai, langkahnya tanpa sadar melambat. Ia tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, tapi perasaannya seperti sedang diawasi. Keesokan harinya, satu pekerja izin pulang lebih awal. Katanya, badannya tidak enak sejak bermimpi tenggelam di sungai. Sutrisno mengangguk, mencoba tetap tenang. Dalam pikirannya, semua ini masih bisa dijelaskan sebagai tekanan kerja dan sugesti. Tapi jauh di dalam hatinya, ada satu kesadaran kecil yang mulai tumbuh, bahwa kandang yang selama ini terasa akrab, perlahan berubah menjadi tempat yang tidak lagi sepenuhnya ramah. Dan tanpa ia sadari, malam demi malam mulai ditandai bukan oleh kelelahan melainkan oleh keengganan. Keengganan untuk berlama-lama di kandang, keengganan untuk menatap terlalu lama ke arah sungai. Suasana di pinggiran Salatiga itu belum benar-benar menakutkan, namun sudah cukup untuk membuat siapapun merasa tidak sendirian. Kegelisahan yang menumpuk selama beberapa minggu akhirnya membuat Sutrisno tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Ia mulai jarang tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, wajah para pekerjanya yang pucat, cerita tentang bayangan putih dan kandang yang terasa semakin asing terus muncul silih berganti. Pada suatu siang, setelah memastikan pekerjaan kandang selesai lebih awal, Sutrisno memutuskan menemui orang pintar lama itu. Ia tidak ingin menunggu lebih lama. Ada terlalu banyak hal yang terasa menggantung tanpa jawaban. Rumah orang itu berada di pinggiran Salatiga, agak tersembunyi di balik pepohonan. Suasananya sepi, jauh dari keramaian. Saat Sutrisno datang, orang itu sudah seperti tahu maksud kedatangannya. Ia mempersilakan Sutrisno duduk tanpa banyak basa-basi. Wajahnya tidak terkejut, tidak pula bingung. "Kau wis krasa bedain, yo," katanya pelan. Sutrisno terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia menceritakan semuanya, ayam cacat yang hilang, pekerja yang sering sakit, mimpi buruk, dan suasana kandang yang berubah. Ia tidak melebel-lebihkan, hanya menyampaikan apa adanya. Orang pintar lama itu mendengarkan dengan tenang. Tangan bertumpu di lutut, matanya sesekali terpejam, seolah sedang menimbang kata-kata yang akan keluar.
Aku sakjane ora pengen ngomong iki saka awal, ucapnya akhirnya. Mergo wong biasane mong gelem krungu sing api-api. Sutrisno menegakkan tubuhnya. Dadanya terasa sedikit sesak. Orang itu menarik napas panjang. Iki pancen pesugihan, katanya pelan, tanpa nada menakutkan, tapi ora sing langsung. Njaluk nyawa, kata itu membuat Sutrisno tercekat. Ia menjelaskan bahwa yang dilakukan Sutrisno sejak awal bukanlah permintaan rezeki biasa. Itu adalah jalan batin untuk menarik kelancaran dari penguasa alam setempat. Dan setiap kelancaran, sekecil apapun, selalu ada keseimbangan yang harus dijaga. Tumbale ora langsung. Lanjutnya, awale mong sing ora sampurna. Ayam cacat, sing ringki, sing sak mestin, ora su, yuraib. Sutrisno teringat iam-iam yang hilang tanpa jejak. Dadanya terasa semakin berat. Selama sing dijupuk mengsak porsin, alam isih aiso nerimo, kata orang itu. Masalah, rezekimu saiki saya gede, lan saben dijupuk terus, timbangane bakal obah. Ia menjelaskan dengan bahasa sederhana, seperti orang tua menasihati anaknya. Bukan ancaman, bukan pula teror, hanya hukum keseimbangan. Yenen jupuk terus tanpa wates, sing dijaluk uga bakal munggah derajate, katanya lirih. Ora mong kewan. Kalimat itu menggantung lama di udara. Sutrisno menunduk. Tangannya gemetar halus. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta semua ini, bahwa ia hanya bersyukur, hanya mengikuti nasihat menjaga keseimbangan. Namun, orang itu menatapnya dalam-dalam. Alam orang beda kake niat lan akibat, ucapnya. Sing dirasa kake mang bobot. Sutrisno bertanya dengan suara parau. Aiso di stop pak? Orang pintar lama itu tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata cukup lama sebelum akhirnya berkata, Aiso, tapi ana regane. Lan ora kabeh wong gelem bayar. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada ritual pemutus yang langsung ditawarkan. Seolah orang itu sengaja membiarkan Sutrisno pulang dengan beban pertanyaan. Saat Sutrisno melangkah keluar dari rumah itu, langkahnya terasa lebih berat dari saat datang. Ia akhirnya mengerti satu hal yang selama ini samar, bahwa rezeki yang ia nikmati bukanlah pemberian tanpa hitungan, dan bahwa iam-iam cacat yang hilang selama ini mungkin hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mahal. Malam itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, dan langit di atas Salatiga terlihat biasa saja. Namun sejak sore, Sutrisno sudah merasa dadanya tidak tenang. Kata-kata orang pintar lama terus berputar di kepalanya, terutama bagian tentang keseimbangan yang akan menuntut lebih. Ia sebenarnya tidak berniat jaga malam, tapi entah kenapa, langkahnya justru mengarah ke kandang saat jam menunjukkan lewat tengah malam. Lampu-lampu kandang menyala temaram, cukup untuk melihat deretan ayam yang terlelap. Suasana sunyi, terlalu sunyi, tidak ada suara kepakan, tidak ada riuh kecil yang biasanya terdengar. Bahkan, suara sungai di samping kandang malam itu terdengar lebih pelan, seolah ditahan sesuatu. Sutrisno melangkah masuk perlahan. Setiap langkahnya terasa berat. Bau kandang masih sama, tapi ada aroma amis tipis yang tidak biasa. Ia berhenti di tengah lorong kandang, menoleh ke kanan dan kiri, memastikan semua pintu tertutup. Lalu ia melihatnya di sudut kandang, dekat tempat ayam-ayam cacat dulu sering ditempatkan, berdiri sebuah sosok tinggi besar. Tubuhnya menyerupai manusia, tapi kulitnya pucat keputihan, mengilap seperti sisik basah. Bagian wajahnya tidak sepenuhnya manusia, rahangnya panjang, matanya besar dan gelap, memantulkan cahaya lampu kandang dengan dingin. Dari punggungnya menjulur ekor besar yang menyerupai buaya. Sutrisno membeku, napasnya tertahan di tenggorokan, kakinya ingin mundur, tapi tidak sanggup bergerak. Ayam-ayam di sekitarnya diam, tidak panik, tidak berisik, seolah kehadiran sosok itu adalah hal yang wajar bagi mereka. Sosok itu tidak mendekat, tidak menggeram, tidak menunjukkan niat menyerang. Ia hanya berdiri diam, menatap Sutrisno tanpa berkedip. Tatapan itu tidak marah, tidak pula buas, justru tenang. Terlalu tenang untuk sesuatu yang bukan manusia. Seperti seseorang yang sedang menunggu, memastikan bahwa pesannya sudah sampai. Waktu terasa berhenti. Sutrisno tidak tahu berapa lama mereka saling menatap. Detik terasa seperti menit,
Menit terasa seperti jam. Kepalanya berdengung, jantungnya berdegup keras, hingga terasa di telinga dalam diam itu. Sutrisno tiba-tiba paham. Ini bukan ancaman, ini bukan peringatan keras. Ini adalah penagihan. Ia teringat ayam cacat yang hilang, pekerja yang sakit, mimpi buruk tentang air dan tenggelam. Semua terasa menyatu dalam satu kesadaran yang menyakitkan, bahwa selama ini ia tidak hanya menerima, tapi juga membiarkan. Perlahan, sosok itu mundur. Tubuhnya bergerak tanpa suara, seolah menyatu dengan bayangan kandang. Dalam hitungan detik, sudut itu kembali kosong. Hanya ada jerami, pagar bambu, dan ayam-ayam yang mulai bergerak pelan. Seakan baru terbangun dari tidur panjang, Sutrisno terduduk di lantai kandang. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak berteriak, tidak mampu. Malam itu, ia tidak pulang ke rumah. Ia duduk sampai fajar menyingsing, menatap kandang dengan mata kosong. Ketika matahari mulai muncul, dan suara ayam kembali ramai, dunia terasa berjalan seperti biasa. Tapi bagi Sutrisno, segalanya sudah berubah. Ia kini tahu satu hal pasti, Ratu Buaya Putih tidak lagi sekadar memberi. Ia telah datang untuk menagih apa yang selama ini dibiarkan menggantung. Hilangnya itu terjadi dengan cara yang terlalu sunyi. Pagi itu, kandang dibuka seperti biasa. Ayam-ayam ribut, suara pakan beradu dengan lantai bambu, dan rutinitas berjalan tanpa hambatan. Namun ada satu hal kecil yang langsung terasa janggal. Bogi Sutrisno, satu pekerjanya tidak datang. Namanya Wardi. Ia bukan pekerja baru. Sudah hampir 3 tahun ikut menjaga kandang. Orangnya pendiam, jarang mengeluh, dan paling sering kebagian jaga malam. Biasanya sebelum matahari naik, Wardi sudah ada di kandang. Hari itu tidak ada. Sutrisno mencoba menelepon. Tidak. Ia mengira Wardi pulang ke rumahnya yang berada di kampung seberang sungai. Namun hingga siang, tidak ada kabar. Pekerja lain mulai gelisah. Mereka saling bertanya, saling menduga, tapi tidak ada yang berani menyimpulkan apapun sore. Harinya, bau aneh mulai terasa. Bukan bau bangkai, bukan pula bau pakan. Bau itu amis, menusuk datang dari arah sungai kecil di samping kandang. Airnya terlihat lebih keruh dari biasanya, dan di beberapa bagian permukaannya seperti berminyak. Tipis, Sutrisno berdiri lama di tepi sungai. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, jauh sebelum pikirannya mau mengakuinya, pencarian dilakukan. Warga sekitar ikut membantu. Sungai disusuri, semak dibuka, tapi hasilnya nihil. Tidak ada sandal, tidak ada pakaian, tidak ada tanda perlawanan. Sial, Wardi menghilang begitu saja. Ditelan pagi. Anehnya, tidak ada darah, tidak ada bekas seretan, tidak ada jeritan yang terdengar malam sebelumnya. Semua terlalu rapi untuk disebut kecelakaan biasa. Malam itu, Sutrisno tidak sanggup kembali ke kandang. Ia duduk di rumah dengan tubuh membungkuk, menatap lantai tanpa benar-benar melihat. Di kepalanya, bayangan sosok setengah manusia, setengah buaya putih terus muncul, disertai tatapan dingin yang tak pernah ia lupakan. Rasa bersalah datang bergelombang. Ia ingat bagaimana dulu ia membiarkan ayam cacat hilang tanpa bertanya lebih jauh. Bagaimana ia memilih diam saat pekerja mengeluh. Bagaimana ia terus menikmati hasil panen yang semakin besar, bahkan setelah tahu ada harga yang harus dibayar. Ironisnya, justru di saat itulah usahanya berada di puncak kejayaan. Harga ayam sedang bagus, pengepul berebut jadwal, rekeningnya bertambah cepat. Orang-orang memanggilnya juragan dengan nada kagum. Tidak ada satupun urusan bisnis yang terganggu oleh hilangnya Wardi. Dan itu yang paling menyakitkan. Setiap keberhasilan terasa seperti tamparan. Setiap angka keuntungan seperti pengingat bahwa ada sesuatu yang diambil untuk sampai ke titik ini. Sutrisno mulai sulit membedakan mana berkah, mana hutang yang belum lunas. Beberapa pekerja mengundurkan diri. Mereka tidak berani berkata jujur. Hanya alasan keluarga dan kesehatan. Kandang terasa lebih sepi, lebih dingin, meski ayam semakin banyak. Di malam hari, bau amis itu sering kembali. Tidak selalu kuat, tapi cukup untuk membuat Sutrisno terbangun dari tidur. Sungai di dekat kandang seolah tidak pernah benar-benar bersih lagi. Di pinggiran Salatiga, kabar tentang Wardi perlahan menjadi bisik-bisik.
Tidak ada yang berani menuduh. Tidak ada yang berani bertanya langsung pada Sutrisno. Namun di dalam dirinya sendiri, Sutrisno sudah menjatuhkan vonis. Ia tahu penagihan telah dimulai. Dan ia juga tahu, selama ia masih menikmati hasilnya, penagihan itu belum akan berhenti. Sejak hilangnya Wardi, hidup Sutrisno berjalan seperti dua dunia yang saling bertabrakan. Di satu sisi, usahanya mencapai titik yang belum pernah ia bayangkan. Kandang diperluas, jumlah ayam bertambah, dan uang mengalir deras. Namanya semakin dikenal sebagai juragan besar di pinggiran Salatiga. Orang-orang datang dengan senyum dan pujian, membawa harapan ingin ikut merasakan keberhasilannya. Namun di sisi lain, setiap malam menjadi beban. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap kali terpejam, bayangan sungai keruh, bau amis, dan tatapan dingin sosok itu kembali hadir. Sutrisno tidak lagi bisa memisahkan antara rasa takut dan rasa bersalah. Ia tahu semua ini tidak akan berhenti dengan sendirinya. Suatu malam, ia kembali mendatangi orang pintar lama itu. Wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah. "Aku wis tekan watesku, Pak," ucap Sutrisno lirih. "Aku ora gelem mana korban maneh." Orang itu menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Ia mengatakan pilihan itu sebenarnya sudah ada sejak awal. Hanya saja baru terasa ketika harga mulai ditagih Hana Loro Dalen, katanya pelan. "Kau menhag saiki, kebiseng kau entuk bekal balik. Usahamu ambruk, jenengmu ilang, lan kowe kudu nerima urip saka nol maneh." Sutrisno menelan ludah. "Utawa," lanjutnya, "kowe neruske, rezekimu bakal tetep ana. Nanging sing dijaluk bakal saya gede. Ora mung wong njaba, nanging sing jedah karo kowe." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari ancaman apapun. Malam itu, Sutrisno duduk sendirian di kandang. Lampu temorem, ayam-ayam tertidur, dan sungai mengalir pelan seperti biasa. Ia menatap semua yang telah ia bangun dengan keringat dan doa, dan dengan sesuatu yang kini ia pahami sebagai hutang. Ia teringat wajah Wardi, teringat keluarganya sendiri, teringat bagaimana dulu ia hanya ingin hidup cukup, bukan berlebih. Menjelang subuh, Sutrisno membuat pilihannya. Beberapa minggu kemudian, kandang ayam itu mulai sepi. Penjualan dilepas, peralatan dijual murah, dan lahan dikosongkan. Usahanya runtuh pelan-pelan, seperti bangunan yang sengaja dibongkar dari dalam. Tidak ada lagi panen besar, tidak ada lagi sebutan juragan. Orang-orang bertanya, bergosip, dan menebak-nebak, namun tidak ada jawaban pasti. Sutrisno memilih diam. Yang tersisa hanyalah sungai yang perlahan kembali jernih, dan malam-malam yang akhirnya kembali sunyi. Tidak ada lagi bau amis, tidak ada lagi bayangan putih. Sutrisno kehilangan hampir segalanya, tapi ia masih bisa tidur dan tenang. Dan dari kisah itu, warga sekitar menyimpan satu pelajaran pahit, bahwa rezeki yang datang terlalu mudah seringkali membawa harga yang jauh lebih mahal dari yang terlihat. Keserakahan tidak selalu dihukum dengan kemiskinan, tapi hampir selalu dibayar dengan kehilangan. Cerita pesugihan Ratu Buaya Putih ini sepenuhnya fiktif dan dibuat untuk tujuan hiburan serta pembelajaran moral. Kesamaan nama, tempat, atau peristiwa hanyalah kebetulan semata, tidak dimaksudkan untuk mengaitkan atau menyinggung pihak manapun.